Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Yusuf Nur Rahim dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, nomor induk mahasiswa 1262012121091. Di sini saya akan menyampaikan tentang statistik, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan jenis penelitian yang saya ambil serta alasan dari jenis penelitian yang saya ambil tersebut. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin. Pada zaman dulu, statistik diartikan sebagai proses pengolahan data yang berupa angka maupun bukan angka. Namun pada zaman sekarang, statistik diartikan sebagai pengolahan data hanya untuk angka-angka saja. Dalam kamus bahasa Inggris, statistik terdapat kata statistik yang artinya adalah ilmu statistik. Namun statistik sendiri artinya adalah ukuran atau data yang diperoleh dari sampel. Dari segi terminologi, statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data atau bahan yang berasal dari sampel. Atau dengan istilah lain, statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data atau bahan atau bilangan yang menunjukkan suatu kegiatan tertentu. Statistik dibagi menjadi dua, yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua adalah statistik inferensial. Adapun statistik deskriptif adalah statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, menyusun, atau mengatur, mengolah, menyisipkan, dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala atau peristiwa tertentu. Kemudian yang kedua adalah statistik inferensial, adalah statistik yang menyediakan aturan atau cara yang dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data yang telah disusun dan diolah. Kemudian selanjutnya ada fungsi dan kegunaan statistik. Yang pertama adalah fungsi statistik. Fungsi statistik deskriptif adalah untuk menjelaskan atau memahami data atau peristiwa yang dimana tidak sampai pada tahap kesimpulan, hanya memahami pada proses atau data-datanya saja. Kemudian fungsi statistik inferensial adalah untuk meramalkan dan mengontrol. Statistik ini mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan atau populasi berdasarkan data atau gejala dan peristiwa yang ada dalam suatu penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah kegunaan statistik. Kegunaan statistik yang pertama adalah memperoleh gambaran, baik gambaran khusus maupun gambaran umum dari suatu data. Kemudian kegunaan yang kedua adalah mengikuti pasang atau surutnya gejala atau keadaan atau peristiwa yang ada dalam suatu waktu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengujian apakah gejala itu dan gejala yang lain itu ada hubungan atau sama ataupun tidak. Bahkan bisa jadi apakah kejadian itu hanya kebetulan saja. Kemudian kegunaan yang keempat adalah mengetahui apakah ada hubungan antara gejala itu dengan gejala yang lainnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta dengan menggunakan kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Kemudian yang kedua ada tahap dari penelitian kualitatif. Tahap yang pertama adalah tahapan deskripsi atau orientasi. Jadi peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat atau bisa diartikan juga sebagai berorientasi dengan apa yang dilihat. Kemudian yang kedua ada tahap reduksi. Tahap reduksi adalah peneliti mereduksi segala informasi yang didapat dari tahap yang pertama. Kemudian peneliti fokus pada masalah tertentu. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah yang diambil.
Kemudian teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif ada 4, yakni dengan observasi, wawancara, triangulasi, dan dokumentasi. Untuk yang ketiga ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang banyak menggunakan angka sebagai datanya. Penggunaan angka ini mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Dalam pengumpulan data, penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan cara kuesioner dan observasi dan wawancara terstruktur. Kemudian untuk memperoleh data perlu diadakannya instrumen penelitian. Instrumen pada penelitian kuantitatif antara lain dapat menggunakan angket, pertanyaan, wawancara yang terstruktur, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya jenis penelitian yang peneliti ambil adalah penelitian kualitatif dengan jenis konten analisis atau analisis isi. Dari jenis penelitian yang saya ambil ini, maka saya tidak menggunakan statistik. Judul penelitian yang saya tulis adalah nilai-nilai karakter bergotong royong, dinamis, dan inovatif dalam Anima Haikyu Season 3 dan relevansinya dengan pendidikan Islam. Jadi dalam hal ini peneliti meneliti tentang nilai karakter yang peneliti ambil ada 3, yakni karakter bergotong royong, dinamis, dan inovatif yang ada di dalam Anima Haikyu Season 3 atau animasi yang berasal dari Jepang, kemudian direlevansikan dengan pendidikan Islam. Jadi dalam hal ini peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif. Alasan saya mengambil penelitian tersebut adalah karena pada zaman sekarang mulai runtuh nilai-nilai karakter, baik itu bergotong royong maupun dinamis dan inovatif. Anak-anak zaman sekarang sudah mulai luntur dengan karakter tersebut, dan juga banyak sekali terjadi kasus-kasus di luar sana yang berkaitan dengan runtuhnya moral, runtuhnya karakter, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini peneliti mengambil judul nilai-nilai karakter bergotong royong, dinamis, dan inovatif dalam Anima Haikyu Season 3 dan relevansinya dengan pendidikan Islam. Agama Islam adalah agama yang sangat mengedepankan nilai karakter atau nilai akhlak atau nilai moral, sehingga walaupun penelitian ini animasinya berasal dari Jepang, namun dapat juga direlevansikan dengan pendidikan Islam, utamanya Islam yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.